Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di kelas akuntansi biaya. Hari ini kita akan lanjutkan materi biaya standar metode dua selisih. Oke ya. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang metode satu selisih. Kalau hari ini kita akan belajar tentang metode dua selisih dan tiga selisih. Nah, jadi dengan memakai metode dua selisih ini, selisih BOP itu kita hitung dengan memperhatikan anggaran biaya overhead pabrik. Kan BOP itu terdiri dari dua ya. Yang pertama ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini ada selisih dari biaya tetap dan biaya variabelnya. Nah, bagaimana cara mencari metode dua selisihnya? Yang pertama ada dua cara ya. Yang pertama ada selisih anggaran. Yang kedua kita hitung selisih volume. Nah, contoh pertama kita akan hitung selisih anggarannya. Jadi, nah ini di contoh ini ada beberapa tingkat kegiatan. Yang pertama ini kegiatan pertama menghasilkan 5.000 unit, lalu setelahnya 4.500 unit, setelahnya lagi 5.500 unit. Nah, kalau kita lihat seksama dari tabel ini, BOP tadi ada dua. Yang pertama ada BOP tetap, biaya overhead tetap, dan biaya overhead variabel. Nah, kalau kita lihat rincian biaya tetapnya, kita lihat ya, jumlah biaya tetap dengan menghasilkan 5.000, 4.500 dan 5.500 unit, walau berbeda tapi biaya tetapnya sama, 26 juta, 26 juta, 26 juta. Nah, kita lihat jadi biaya tetapnya terdiri dari pemeliharaan, supervisi, penyusutan, mungkin penyusutan kendaraan, bisa jadi penyusutan bangunan gitu ya, dan lain-lain. Tidak berubah walaupun biaya kegiatannya, tingkat kegiatannya ini berbeda. Beda halnya dengan biaya variabel. Biaya variabel ini ditentukan dengan tergantung tingkat kegiatannya. Jadi biasanya akan semakin banyak tingkat kegiatannya, biaya variabelnya juga akan semakin besar. Nah, contohnya kita lihat jumlah biaya variabelnya di tingkat kegiatan 5.000, ini biaya variabelnya 6.500.000. Kalau dia tingkat kegiatannya 4.500, dia turun ya, ini jadi 5.850. Lalu kalau dia lebih tinggi 5.500, maka biaya variabelnya juga akan semakin besar gitu ya. Oke. Jadi kalau kalian bisa tarik kesimpulan bahwa semakin besar tingkat kegiatannya, berarti biaya variabel juga mengikuti, juga akan semakin besar. Beda halnya dengan biaya tetap. Biaya tetap ini akan tetap sama, flat gitu ya, dari tingkat-tingkat kegiatannya. Oke. Selanjutnya dari tabel ini kita akan hitung metode dua selisih. Yang pertama dengan menggunakan selisih anggaran. Nah, selisih anggaran bisa kita hitung dengan BOP sesungguhnya kita kurangi dengan BOP yang dibebankan atau BOP anggaran pada jam standar. Nah, kita hitung dulu jam standarnya. Jadi jam standar kita hitung dengan memasukkan rumus produksi ekuivalen, kita kalikan dengan standar jam. Standar jam yang ditentukan oleh si perusahaan ini. Gitu ya. Angka ini kita bisa lihat dari contoh di pertama metode selisih, satu selisih. Nah, ini ya, produksi 1.500 unit, lalu dia ada 3 jam. Oke, 1.500 kita kali 3 ketemu 4.500. Nah, dari anggaran fleksibel maka diperoleh BOP ada 4.500 jam standarnya. Jam standar dalam produksi ini ya. Ini adalah 31.850. Dari mana? Dari kita hitung lagi. Kita breakdown lagi. Yang pertama BOP kita hitung dengan yang pertama BOP tetap. BOP tetap tadi bisa kalian lihat di tabel yang ini ya, 26 juta sama semuanya.
26 juta kita masukkan. Lalu BOP variabelnya, BOP variabel kita masukkan karena kan ini berbeda ya. Jadi kita hitung aja 4.500 nih, 4.500 jam yang ini ya sudah kita hitung jam standar. Kita kalikan dengan jumlah variabelnya, biaya variabelnya yang bisa kita lihat dari sini ya, 1.300 dari sini. BOP variabel di soal metode satu selisih. Ini soalnya masih lanjutan soalnya ya, 1.300. Oke, 4.500 kita kali dengan 1.300 ketemu 5.850. Sehingga anggaran BOP pada jam standarnya 4.500 adalah Rp31.850.000. Oke. Maka kalau kita sudah ketemu BOP yang dibebankan atau BOP anggarannya pada jam standar, kita baru bisa menghitung selisih anggaran. Selisih anggaran kita ketahui dengan BOP sesungguhnya kita kurangi dengan BOP anggaran atau BOP yang dibebankan. Nah, 30 juta ini dari mana? Dari soalnya ya. Nah, nih, BOP sesungguhnya 30 juta. Oke, 30 juta kita kurangi dengan BOP yang dianggarkan. Ketemu 1.850. Ini kalau kalian hitung minus, berarti ini hemat. Anggarannya hemat karena yang benar-benar dikeluarkan itu adalah 30 juta. Tapi yang dianggarkan, yang dibebankan itu adalah 31.850. Jadi selisih ini adalah selisih hemat, gitu ya. Selanjutnya dalam dua metode dua selisih itu ada dua. Yang pertama anggaran yang sudah kita bahas barusan. Ada juga dengan selisih volume. Nah, kalau selisih volume ini kita hitung dengan membandingkan antara BOP anggaran, bukan BOP sesungguhnya ya, BOP anggaran pada jam standar dengan BOP menurut standar, gitu ya, menurut standar lah, secara umum begitu. Oke, jadi ini ya, kalau kita contohnya yang di atas, BOP anggaran standarnya 31.850 ini kita masukkan. Lalu BOP menurut standarnya ini kita dapatkan dari sini ya. Nih, BOP dibebankan dihitung dengan rumus sekian. Nah, angka 29.250.000 ini kita dapatkan dari produksi 1.500, kita kalikan dengan BOP, total BOP yang dikeluarkan apabila menghasilkan 1 unit barang. Di 1.500 kita kalikan dengan 19.500, ketemu 29.250. Sini ya, ketemu 2.600. Nah, karena di selisih volume ini, jadi selisih volume itu menganggap BOP yang dibebankan atau BOP anggaran pada jam standar itu adalah yang benar, maka yang dijadikan patokan itu adalah yang 31.850. Nah, angka 81.850 ini lebih besar daripada BOP menurut standarnya, gitu ya. Maka angka ini termasuk boros selisih volumenya ya. Nah, ini cara menghitung selisih volume yang pertama. Ada juga menghitung selisih volume yang kedua dengan memasukkan rumus jam standar kita kurangi dengan jam normal, kita kalikan dengan biaya tetap. Oke, dari contoh kita lagi-lagi, ini adalah soal lanjutan ya. Kita cari jam standarnya adalah, oke, angka 4.500 ini, jam standarnya ini kita sudah hitung ya dari ini ya, 4.500 jam standar. Lalu jam normal itu kita bisa lihat di soalnya. Di soalnya kita lihat jam normal itu 5.000 jam. Lalu kita kalikan dengan BOP tetapnya 5.200. Oke ya, 4.500
jam standar kita kurangi dengan jam normalnya. Di soal 5.000 kita kalikan dengan biaya tetapnya 5.200, ketemu 2.600.000. Ini boros ya, sama kan hasilnya. Oke, jadi metode dua selisih sudah. Selanjutnya kita akan ke metode yang ketiga, metode 3 selisih. Nah, kalau metode 3 selisih ini sebenarnya sama, hanya saja kan kalau metode 2 selisih itu ada selisih anggaran dan selisih volume. Nah, kalau metode 3 selisih ini selisih anggarannya itu dipecah jadi 2, yaitu selisih variabel dan selisih efisiensi. Jadi ada 3. Yang pertama selisih variabel, selisih volume, dan selisih efisiensi gitu ya. Oke. Jadi yang pertama selisih variabel. Selisih variabel kita bisa hitung dengan BOP sesungguhnya kita kalikan dengan BOP anggaran pada jam standarnya. Oke, jadi kita hitung dulu ya. BOP anggaran sama dengan BOP tetap kita tambahkan dengan BOP variabel pada jam sesungguhnya. Ya, kita hitung dulu BOP tetap 26 juta ya tadi. BOP variabel kita bisa hitung dengan memasukkan jam kerja sesungguhnya kita kalikan dengan biaya tetapnya. Kalian bisa lihat angka ini dari sini soalnya. Oke, 4.800 ini adalah jam kerja sesungguhnya. Lalu kalian kalikan dengan BOP variabelnya 1.300 untuk menghasilkan 1 unit barangnya. Oke, masukkan ini ya, 4.800 kita kalikan dengan 1.300 ketemu 6.240. Kita tambahkan dengan BOP tetapnya, jadi ketemu BOP anggaran adalah 32.240. Nah, kalau udah ketemu kita baru bisa hitung selisih variabelnya. Selisih variabel kita masukkan dengan BOP sesungguhnya, kita kurangi dengan BOP yang dianggarkan menurut variabelnya ya. Ketemu 2.240 karena BOP yang dianggarkan lebih besar daripada yang sesungguhnya, maka selisih variabel ini adalah selisih hemat gitu. Oke, 30 juta di mana? Dari soalnya ya. BOP sesungguhnya. Oke, ini selisih variabel. Lanjut selisih efisiensi. Nah, selisih efisiensi kita hitung dengan jam standar kita kurangi dengan jam sesungguhnya kita kurangi dengan jam standar, kita kalikan biaya variabel. Ini 4.800 sama angkanya ya. 4.800 kita kurangi dengan jam standarnya 4.500 yang sudah kita hitung tadi sebelumnya nih. Lalu kita kalikan dengan biaya variabel ya, biaya variabel 1.300 yang bisa kita lihat dari soal di awal. Nih biaya variabel 1.300. Oke, ketemu 390.000 rupiah. Ini termasuk boros selisih efisiensinya. Lanjut selisih volume. Baik, jadi selisih volume ini kalian bisa hitung sama, caranya sama dengan metode dua selisih, yaitu memasukkan rumus jam standar kita kurangi dengan jam normalnya, baru kita kalikan dengan biaya tetapnya. Oke, nanti bisa kalian lihat lagi di buku, contohnya sudah ada dijelaskan di sana. Oke ya, baik, terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.